Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurkolisa, NIM 19051214033 dari kelas Sistem Informasi 2019A. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai routing statis. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Keuntungan menggunakan routing statik adalah meringankan kinerja prosesor router. Tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Routing statik lebih aman dibandingkan dengan routing dinamis. Routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Selanjutnya, kerugian dari penggunaan routing statik adalah yang pertama, administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Yang kedua, hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Yang ketiga, administrasinya cukup rumit dibanding dengan routing dinamis. Terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Dan yang terakhir, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya, seperti yang terlihat pada gambar ini. Ini merupakan skema jaringan simulasi routing statik. Nah, selanjutnya kita akan mensimulasikan percobaan routing statik tadi dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Ini merupakan jaringan yang sudah dibuat sesuai dengan skema jaringan yang tadi. Di sini, kita sudah men-setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Nah, sekarang kita coba lihat port-portnya. Di sini ada router 1, router 2, dan router 3. Nah, pada router 1, yang terhubung dengan PC 1 menggunakan fast Ethernet 0/0. Kemudian yang terhubung dengan PC 2 menggunakan fast Ethernet 0/1. Sedangkan yang terhubung dengan PC 2 melalui serial 001. Kemudian yang terhubung dengan router 3 menggunakan serial 0/0/0. Begitu juga dengan router 2 yang terhubung dengan PC 3 menggunakan fast Ethernet 0/0. Sedangkan yang terhubung dengan router 3 melalui serial 0/1/0. Kemudian untuk yang router 3 yang terhubung dengan server 1 menggunakan fast Ethernet 0/0 dan yang terhubung dengan server 2 menggunakan fast Ethernet 0/1. Jadi, router yang terhubung dengan PC rata-rata menggunakan kabel tembaga, sedangkan yang menghubungkan antar router menggunakan kabel serial. Selanjutnya, kita setting IP-IP-nya sesuai dengan gambar skema percobaan tadi. Dan di sini contohnya sudah saya isikan sebelumnya. Jadi ini untuk serial yang 0/0/0/0 ini merupakan yang terhubung dengan router 3. Kemudian untuk serial 0/0/1 ini yang terhubung dengan router 2. Selanjutnya, untuk yang fast Ethernet 0/0 ini terhubung dengan PC 1. Nah, di sini
ini merupakan IP routernya atau gateway. Untuk portnya juga jangan lupa di-on-kan. Untuk yang serial tadi juga portnya jangan lupa di-on-kan. Kemudian untuk yang fast Ethernet 0/1, ini yang terhubung dengan PC 2. Begitu juga dengan yang router 2. Untuk serial 0/0/0/0 di sini yang terhubung dengan router 1. Kemudian untuk yang serial 0/1/0 ini yang terhubung dengan router 3. Portnya jangan lupa di-on-kan. Kemudian yang fast Ethernet 0/0 ini merupakan yang terhubung dengan PC 3. Nah, untuk yang router 3 juga sama. Untuk serial 0/0/1 sini yang terhubung dengan router 1. Kemudian untuk serial 0/1/0 ini terhubung dengan router 2. Untuk fast Ethernet 0/0 terhubung dengan server 1. Kemudian untuk yang fast Ethernet 0/1 terhubung dengan server 2. Nah, ini server 1, ini server 2. Portnya jangan lupa di-on-kan. Kemudian untuk PC-nya juga jangan lupa kita setting IP-nya. Nah, seperti ini. Ini gateway-nya jangan lupa diisi juga. Jadi ini sudah sesuai dengan gambar skema percobaan yang sudah saya tampilkan tadi. Jadi ini sudah saya isikan. Untuk PC 2 juga sama. Kemudian PC 3 IP-nya seperti ini, subnet masknya seperti ini, dan gateway-nya seperti ini. Untuk server juga sama, IP-nya kita isi, subnet masknya, kemudian gateway-nya jangan lupa, dan server 2 juga sama. IP-nya seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, kita isi tabel routing statik setiap router. Nah, jadi di sini mestinya kita mengisikan tujuan-tujuan yang ingin dituju oleh router 1, router 2, dan router 3. Nah, pada tabel ini, untuk router 1 yang pertama, dia ingin menuju ke PC 3 karena sesuai dengan networknya yaitu 192.168.1.128 dengan netmasknya seperti ini karena slice 25, dan gateway-nya melalui router 2 yang terhubung dengan router 1 yaitu 12.12.12.2. Selanjutnya yang kedua, tujuan kedua yaitu ingin menuju ke server 1 ya dengan networknya 33.33.33.33.0 dengan netmasknya seperti itu, dan gateway-nya melalui router 3 yaitu 13.13.13.3. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu ke server 2 dengan networknya 43.43.43.0 dengan netmasknya seperti itu, dan gateway-nya sama yaitu melalui router 3. Sekarang mari kita lihat ya di sini statik. Nah, jadi kita isi seperti ini ya. Di sini kita isi manual dan ini sudah saya isi. Nah, untuk ini
ini yang menuju ke PC3, kemudian ini yang menuju ke server 1, dan ini yang menuju ke server 2. Jadi ini kita isikan manual di sini. Selanjutnya untuk router 2, tujuan yang pertama yaitu ingin ke PC1 dan PC2. Nah, untuk PC1 dan PC2, karena ini slash 26, dua network ini menjadi slash 25, yaitu subnet masknya menjadi 255.255.255.128, dan gateway-nya melalui router 1 yang terhubung dengan router 3. Selanjutnya tujuan yang kedua yaitu ke server 1, karena networknya 33.33.33.0 dengan netmask seperti itu, dan gateway-nya melalui router 3 yang terhubung dengan router 2 dengan gateway 23.23.23.3. Dan tujuan yang ketiga yaitu ke server 2 dengan network 43.43.43.0 dan netmasknya seperti itu. Kemudian untuk gateway-nya sama melalui router 3. Nah, sekarang kita lihat sini routing statiknya. Jadi kita isi tabel routing statik seperti tadi secara manual di sini. Nah, jadi seperti ini. Untuk yang pertama ini adalah tujuan ke PC1 dan PC2. Selanjutnya ini ke server 1 dan yang ini ke server 2. Oke. Nah, untuk yang terakhir router 3, tujuan yang pertama yaitu ke PC1 dan PC2 dengan networknya 192.168.1.0, sama seperti yang tadi. Netmasknya menjadi 255.255.255.128 dan gateway-nya melalui router 1 yang terhubung dengan router 3 yaitu 12.12.12.1, dan tujuan yang kedua yaitu ke PC3 dengan networknya 192.168.1.128 dan netmasknya seperti itu. Kemudian untuk gateway-nya melalui router 2 yaitu 23.23.23.2. Selanjutnya kita lihat router 3 tentang routing statiknya. Nah, di sini yang pertama ini merupakan tujuan ke PC1 dan PC2, dan yang ini ke PC3. Jadi kita isikan di sini. Untuk langkah selanjutnya kita pindahkan ke mode simulasi, kemudian kita edit filternya, kita pilih yang ICMP saja. Di sini kita akan coba mengirimkan paket Simple PDU dari PC1 ke PC2. Nah, ini merupakan masih dalam satu router ya. Oke, kita jalankan. Kirim ke router, berhasil ke PC2. Dan selanjutnya dikembalikan lagi dan berhasil. Oke, kita hapus dulu. Kemudian kita coba kirimkan dari PC1 ke PC3. Nah, di sini sudah lintas router. Jadi kita coba ya, dikirimkan ke router 2. Berhasil ke PC3. Kemudian bisa dikembalikan dan menuju ke PC1 lagi. Ya, jadi ini berhasil ya.
Kemudian kita hapus. Selanjutnya kita akan kirimkan dari PC 1 ke server 1. Pertama akan melalui router 1, kemudian ke router 3, dan dikirim ke server 1. Kemudian dikembalikan lagi ke router 3, router 1, dan kembali ke PC 1. Berhasil. Kita hapus. Selanjutnya kita kirimkan ke server 2. Ini juga lintas router ya. Jadi kirim ke router 1 dulu, kemudian ke router 3, dan menuju ke server 2. Dari server 2 dikembalikan lagi ke router 3, menuju ke router 1, dan ke PC 1 lagi. Ya, jadi berhasil. Kita hapus. Kemudian kita ke PC 3. Dari PC 3 kita coba kirimkan ke PC 1. Ya, berhasil sampai ke router 1, kemudian ke PC 1, dan dikembalikan lagi. Jadi di sini kita coba ya apakah sudah berhasil atau belum. Di sini berhasil. Kemudian kita kirimkan lagi dari PC 3 ke PC 2. Kita cek apakah sudah berhasil. Menuju ke PC 2. Kemudian dikembalikan lagi. Ya. Dan berhasil. Dan kita hapus. Dari PC 3 kita kirim ke server 1. Sini lintas router, jadi melewati router 2, kemudian ke router 3, dan ke server 1. Selanjutnya dikembalikan lagi ke router 3, melewati router 2, dan kembali ke PC 3. Ya, sudah berhasil. Kemudian kita kirim ke server 2. Jadi ini melalui gateway yang sama. Berhasil menuju ke server 2, dan dikembalikan lagi. Ya, dan berhasil. Selanjutnya kita kirim dari server 1 menuju ke server 2. Oke, kita jalankan. Ini dalam satu router ya, yaitu router 3. Ya, berhasil juga. Kita hapus, kemudian kita coba kirim ke PC 1. Jadi melewati router 3, kemudian melewati router 1, dan sampai ke PC 1. Kemudian dikembalikan lagi dari router 1 ke router 3, dan menuju ke server 1. Ini juga berhasil. Kemudian kita kirim ke PC 2. Kita jalankan. Sampai ke PC 2, kemudian kembali lagi ke router 1, kemudian ke router 3, dan kembali lagi ke server 1. Berhasil. Dan yang terakhir kita kirimkan ke PC 3. Sini melalui router 3 terlebih dahulu, kemudian ke router 2,
dan menuju ke PC 3. Lalu dikembalikan lagi. Ya, sampai ke server 1. Jadi sudah berhasil. Selanjutnya kita pindah kembali ke mode real time. Kemudian kita akan mencoba melakukan tracing, yaitu dari PC 1 ke PC 2. Sini menuju ke command prompt, kemudian kita ketik tracer, kita tulis IP tujuannya yaitu PC 2 192.168.1.65. Ya, jadi di sini melalui router 1, kemudian menuju ke PC 2. Selanjutnya untuk tracing yang kedua yaitu PC 1 ke PC 3 dengan IP-nya 192.168.1.253. Jadi di sini melalui router 1 dulu, kemudian ke router 2 dan ke PC 3. Untuk tracing selanjutnya dari PC 1 menuju ke server 1 dengan IP-nya 33.33.33.1. Di sini melalui router 1 dulu, kemudian menuju ke router 3 dan ke server 1. Selanjutnya kita melakukan tracing dari PC 1 ke server 2 dengan IP 43.43.43.1. Jadi di sini melalui router 1, kemudian ke router 3 dan sampai ke server 2. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan tracing dari PC 3 ke PC 1. Oke, jadi di sini melalui router 2 dulu, kemudian menuju ke router 1 dan sampai di PC 1. Selanjutnya kita lakukan tracing dari PC 3 ke PC 2. Ya, di sini melalui router 2, kemudian ke router 1 dan sampai ke PC 2. Selanjutnya kita coba tracing PC 3 ke server 1. IP-nya 33.33.33.1. Oke, jadi di sini melalui router 2 terlebih dahulu, kemudian ke router 3 dan sampai ke server 1. Oke, selanjutnya kita lakukan tracing dari PC 3 ke server 2. Ya, di sini melalui router 2 dulu, kemudian ke router 3 dan sampai ke server 2. Selanjutnya kita lakukan tracing dari server 1 ke server 2. Jadi di sini
cukup melalui router 3, kemudian sampai ke server 2. Selanjutnya, kita lakukan tracing dari server 1 ke PC 1. Ya, di sini kita lihat melewati router 3 dulu, kemudian ke router 1, dan sampai ke PC 1. Selanjutnya kita tracing dari server 1 ke PC 2. Kita tulis IP PC 2. Yes, di sini juga melewati router 3, kemudian ke router 1, dan sampai ke PC 2. Oke, dan yang terakhir dari server 1 ke PC 3. Di sini juga sama melewati router 3, kemudian ke router 2, dan sampai ke PC 3. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.